Perkenalkan, saya Dian Agustin Widianingrum, pustakawan ahli pertama di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin. Bersama video ini akan mempresentasikan administrasi dasar jabatan pustakawan ahli pertama di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin. Berdasarkan Permenpan RB nomor 55 tahun 2022 menyebutkan tugas jabatan fungsional pustakawan ialah pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan 16 uraian kegiatan pada jenjang jabatan pustakawan ahli pertama. Materi 1. Pelayanan prima. Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana komputer membuat pemustaka mengantri untuk mencari koleksi di opak perpustakaan. Setelah Admindas, pembuatan QR Code opak perpustakaan yang ditempel pada pintu perpustakaan sehingga pemustaka dapat mengakses opak di gawai masing-masing. Adanya QR Code, pemustaka dapat mencari informasi koleksi secara cepat tanpa harus mengantri di ruang perpustakaan dan dapat segera melakukan pencarian di koleksi perpustakaan. Komunikasi efektif. Sebelum Admindas, tidak ada informasi mengenai alur pencarian koleksi di opak perpustakaan, sehingga pemustaka kebingungan cara mencari informasi. Setelah Admindas, membuat alur pencarian koleksi di opak. Alur ini dibuat agar pemustaka dapat mencari koleksi secara mandiri, informasi yang diberikan terstandar, dan mengurangi dampak hambatan komunikasi seperti bahasa dan sikap. Materi 3. Penyusunan SOP. RSJD Dr. Arif Zainuddin belum menggunakan format penulisan SOP sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Penyusunan Standar Operasional Prosedur. Setelah Admindas memberikan usulan kepada Kasubag Pendidikan dan Pengembangan RSJD Dr. Arif Zainuddin untuk mengevaluasi tata naskah SOP saat ini agar dapat disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013. Materi 4. Penyusunan naskah dinas. Naskah dinas telah staf di Subbag Pendidikan dan Pengembangan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada identitas, tujuan, dan asal telaah, nomor, keterangan, lampiran, perihal isi telaah, kesimpulan, saran, dan perbedaan pada bagian tanda tangan pembuat telaah staf. Setelah mengikuti Admindas, mengetahui peraturan tentang naskah dinas, maka pembuatan naskah dinas telaah staf selanjutnya berpedoman pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2023. 5. Pengelolaan arsip belum dilakukan dengan baik sehingga pegawai kesulitan untuk mencari dokumen. Untuk itu, perlu dibuatkan daftar berkas arsip dan daftar isi berkas arsip sehingga memudahkan proses temu kembali arsip. Materi 6. Perencanaan pembangunan daerah. Sebelum Admindas tidak mengetahui masalah pelayanan yang tertuang dalam rencana kerja RSJD Dr. Arif Zainuddin dan tidak pernah membuat program yang mendukung pemecahan masalah dari isu yang tertuang dalam rencana kerja. Setelah Admindas menyusun rencana kegiatan yang dapat diselenggarakan perpustakaan untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan yang tertuang pada rencana kerja RSJD Dr. Arif Zainuddin. Materi 7. Pengelolaan keuangan daerah. Selama ini untuk penatausahaan keuangan hanya menyerahkan proposal atau KAK ke bendahara pengeluaran di subbagian perbendaharaan saat ada kegiatan pelatihan. Setelah Admindas mengetahui dokumen yang harus diserahkan ke bendahara pengeluaran, yaitu proposal, daftar hadir, nota pembelian barang jika ada kegiatan pelatihan. Materi 8. Pengadaan barang dan jasa. Sebelum Admindas tidak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa melalui swakelola. Selama ini hanya sebagai tim pelaksana kegiatan sehingga tidak mengetahui tahapan yang harus dilaksanakan sebelum dan sesudah kegiatan. Setelah Admindas mengetahui tipe-tipe swakelola yang dapat dilakukan oleh organisasi pemerintah dan tahapan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola.
Simpulan pelaksanaan administrasi dasar di Subbagian Dikbang antara lain: 1. Pelayanan prima yang dilakukan pada Subbag Dikbang khususnya perpustakaan dilaksanakan dengan baik, namun dapat lebih ditingkatkan. 2. Komunikasi efektif telah dilakukan dengan baik, namun dapat lebih ditingkatkan lagi dengan penambahan papan informasi. 3. Penyusunan SOP dapat disesuaikan dengan format Pergub 37 tahun 2013. 4. Format penulisan naskah dinas dapat disesuaikan dengan Permendagri nomor 1 tahun 2023. 5. Pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan pembuatan daftar berkas arsip dan daftar isi berkas arsip. 6. Setelah mengetahui isu, maka kegiatan di perpustakaan dapat disesuaikan dengan Renstra dan Renja. 7. Sebagai pustakawan dapat mengetahui tentang dokumen keuangan yang akan diserahkan ke bendahara pengeluaran. 8. Subbag Dikbang dapat mengerti tentang tahapan pengadaan barang jasa pelatihan melalui swakelola. Pelatihan administrasi dasar ini dapat menjadi bekal seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan perannya sebagai pelayan publik. Setelah pelatihan ini, diharapkan dapat tercipta pelayanan prima yang tertib secara administrasi, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.